Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur kembali kita bersama-sama akan diberkati dengan renungan firman Tuhan melalui RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Saya berdoa supaya kita semuanya saat ini dalam situasi, kondisi sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, topik renungan firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini kita ambil dari kitab Mazmur, Mazmur 71 ayat 1 sampai 24. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 24. Saya hanya membaca khususnya ayat 14. Ayat 14 dari Mazmur 71 berkata demikian. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Dalam situasi apapun, dalam segala kondisi apapun saat ini yang kita alami, Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa memuji Dia. Sesuai dengan topiknya, memuji Tuhan dalam segala situasi. Apa mungkin ya? Biasanya orang memuji Tuhan kalau dia berlimpah harta, ya harapannya tercapai, uangnya ada, semuanya berjalan dengan lancar, atau dia lagi berulang tahun, atau dia lagi mendapatkan prestasi dan yang lain sebagainya. Orang gampang bersyukur dan memuji Tuhan. Ya, tetapi bagaimana kalau Tuhan memperhadapkan, mengizinkan kepada kita situasi tidak enak, ada kesulitan, penderitaan, dan yang lain sebagainya, apakah tetap kita memuji Tuhan? Luar biasa. Makanya hari ini penting kita belajar bersama-sama kasih Tuhan. Kalau kita menjauhkan diri dari puji-pujian kepada Tuhan, membuat hati kita semakin takut, semakin khawatir, dan tidak pernah tenang. Karena itu, kunci terpenting untuk bebas dari segala kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, kepanikan, dan juga stres karena kehidupan yang sekarang ini adalah memuji Tuhan. Ketika kegelisahan menyerang, mulailah bernyanyi dan memuji Tuhan. Naikkan pujian kepada Tuhan dengan hatimu, dengan segenap hatimu, dengan rohmu. Sebab dikatakan memuji Tuhan itu harus memuji Tuhan dengan roh dan kebenaran. Sembah Tuhan dalam segala situasi apapun. Biasanya ketika seorang tertekan karena kesulitan atau terjebak dalam masalah yang serius, mereka cenderung mengeluh dan mengasihani siapa? Diri sendiri. Namun jika kita berhenti sejenak dan berpikir dengan jernih dan tenang, kita akan menyadari bahwa Allah tidak menyebabkan masalah apapun yang terjadi pada kita. Saya perlu sampaikan bahwa kebanyakan masalah itu dari mana? Berasal dari diri kita sendiri. Penyebabnya adalah diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah menyebabkan persoalan masalah kehidupan kita, tapi itu diizinkan oleh Tuhan. Kita memberi kesempatan pada diri kita untuk berpikir salah atau mengambil langkah yang salah sehingga membawa kita pada situasi yang tidak nyaman. Itulah yang kita lakukan. Sering melakukan tindakan yang salah. Sehingga tindakan yang salah itu merugikan diri kita sendiri. Bahkan juga mungkin orang lain. Tanpa bertanya kepada Tuhan. Tanpa minta hikmat dari Tuhan. Sehingga timbullah segala persoalan masalah. Mulai kita mempersalahkan orang lain, diri kita sendiri. Bahkan ada yang mempersalahkan Tuhan. Kita mengeluh. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama. Allah melepaskan kita dari semua masalah jika kita mau belajar memuji dan bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Semakin kita memuji Dia, semakin besar kemenangan yang kita peroleh. Seperti yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 71 ayat 14. Firman Tuhan berkata demikian.
tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Puji Tuhan, haleluya. Pemasmur mengatakan menambah puji-pujian. Artinya menambah puji-pujian kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu artinya ketika kita telah memuji Tuhan, tidak cukup 1 kali, 2 kali, bahkan berkali-kali, bahkan bisa memuji Tuhan 5 kali dalam 1 jam. Maka kita akan memuji Dia lebih daripada itu. Kemudian dilanjutkan dalam Mazmur 34 ayat 2, Daud berkata, saudara kasih Tuhan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Luar biasa, kita belajar dari Daud. Dia memuji Tuhan dalam segala waktu. Segala waktu berarti dalam kondisi baik dan buruk. Dalam segala kesempatan. Memuji Tuhan tidak berarti kita harus bertepuk lutut dahulu kemudian memuji Tuhan. Namun dalam segala situasi, kita harus memuji Tuhan kita. Kita jangan sampai bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan oleh karena situasi buruk yang kita alami, bahkan menyalahkan orang lain. Ketika kita bangun di tengah malam, mungkin kita tidak bisa tidur, pujilah Tuhan. Sebelum kita tidur, pujilah Tuhan. Ketika kita bangun tidur, pujilah Tuhan. Ketika kita dalam perjalanan sedang menyetir mobil, mungkin dalam keadaan macet, pujilah Tuhan. Berjalan kemanapun kita melakukan segala pekerjaan kita, kegiatan kita, pujilah Tuhan. Jadi memuji Tuhan, melakukannya dengan dalam segala sesuatu, dalam segala waktu, dalam segala kegiatan kita. Pujilah Dia. Kita tidak perlu melakukan dengan keras berteriak-teriak. Cukup memuji Dia dalam hati. Sehingga orang lain tidak perlu tahu atau terganggu. Dengan memuji Tuhan, kita akan memperoleh apa? Kemenangan. Dengan memuji Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan dan lepas dari segala rasa ketakutan, kekhawatiran. Kita akan memperoleh apa? Kekuatan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pendengar RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan ini saya tutup dengan pembacaan dari 2 Korintus 2:14. 2 Korintus 2:14 berkata demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Haleluya, puji Tuhan. Lewat puji-pujian kita, lewat penyembahan kita kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, membawa kemenangan bagi kita dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan keharuman bagi orang lain. Sehingga lewat pujian kita, orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita. Silakan ya dibagikan sehingga lebih banyak lagi yang diberkati. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Selamat beraktivitas di dalam penyertaan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Shalom.